Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Azriayu Nabila. Saya merupakan salah satu tim pengajar olahraga di ITERA. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas materi tentang perbedaan aktivitas fisik dan juga olahraga. Mari kita simak videonya bersama-sama. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas perbedaan aktivitas fisik dan olahraga. Lalu, apa arti dari kedua kata tersebut? Aktivitas fisik merupakan gerakan tubuh yang diakibatkan dari kinerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Sementara, olahraga merupakan salah satu bentuk aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur, terencana, dan berkelanjutan atau terus-menerus dengan mengikuti aturan tertentu yang bertujuan memperbaiki atau mempertahankan satu atau lebih komponen kebugaran fisik seseorang. Dari kedua pengertian tersebut sudah mulai terlihat perbedaan antara keduanya, bukan? Sebagai contoh, mari kita lihat slide selanjutnya. Berikut adalah contoh dari aktivitas fisik dan olahraga. Aktivitas fisik seperti menyapu, berjalan kaki, menaiki atau menuruni tangga, mencuci mobil, mencuci pakaian. Sementara bentuk olahraga seperti berlari, bermain tenis, angkat beban, bermain sepak bola, senam, tinju, dan lainnya. Aktivitas fisik dan olahraga sama-sama mengeluarkan energi. Namun, ketika seseorang sudah melakukan aktivitas fisik, tidak berarti seseorang telah melakukan olahraga. Sebaliknya, ketika seseorang telah berolahraga, maka seseorang sudah melakukan aktivitas fisik. Lalu, apa yang membedakan antara keduanya? Poin utama aktivitas fisik adalah menggerakkan tubuh. Aktivitas fisik dapat dikatakan sebagai olahraga ketika aktivitas tersebut dilakukan secara terencana, terstruktur, sistematis, dan berulang. Dalam olahraga terdapat 3 bagian yang harus dilakukan, yaitu pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Gerakan-gerakan yang dilakukan saat pemanasan dapat membantu meningkatkan sistem kardiovaskular secara bertahap dengan cara meningkatkan suhu tubuh dan aliran darah ke otot. Melakukan pemanasan sebelum berolahraga adalah untuk mengurangi rasa sakit dan menurunkan resiko cedera. Sementara, pendinginan mendorong tubuh kita untuk secara bertahap melakukan penurunan detak jantung dan tekanan darah pasca berolahraga. Selain itu, aktivitas fisik dapat dikatakan olahraga ketika sudah memenuhi prinsip FITT, yaitu Frequency, Intensity, Time, and Type. Pertama, frekuensi berkaitan dengan seberapa sering olahraga tersebut dilakukan atau berapa kali dalam seminggu. Misal dilakukan sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. Kedua, intensitas berkaitan dengan berapa keras olahraga itu dilakukan. Biasanya diklasifikasikan menjadi intensitas rendah, sedang, atau tinggi. Intensitas disesuaikan dengan kemampuan diri masing-masing. Saat berolahraga untuk pertama kali atau untuk pemula, intensitas rendah bisa digunakan. Ketiga, time berkaitan dengan durasi yang dilakukan saat berolahraga dalam satu pertemuan. Misal 30-45 menit di luar waktu pemanasan dan pendinginan. Keempat adalah tipe olahraga, yaitu gerakan harus berkelanjutan dan melibatkan otot-otot besar. Seberapa banyak suatu latihan dilakukan dalam satu waktu tergantung dari tujuan setiap individu, apakah untuk kesehatan, kebugaran, atau untuk perbaikan kinerja. Apabila membahas tentang aktivitas fisik dan olahraga, erat kaitannya dengan istilah literasi fisik. Maka, apa makna dari literasi fisik? Mendengar istilah literasi, banyak orang yang mengaitkan dengan kegiatan membaca dan menulis. Namun, UNESCO mengidentifikasikan bahwa literasi tidak hanya sekedar kegiatan membaca dan menulis. Literasi adalah hak asasi manusia yang fundamental dan fondasi untuk belajar sepanjang hayat. Tokoh yang memperkenalkan literasi fisik adalah Margaret Whitehead. Margaret Whitehead menyatakan bahwasannya literasi fisik meliputi motivasi, kepercayaan diri, kompetensi fisik, pengetahuan, dan pemahaman yang dibutuhkan oleh seseorang yang memungkinkan mereka untuk menghargai dan bertanggung jawab untuk terlibat dalam olahraga dan aktivitas fisik seumur hidup. Dalam literasi fisik, terdapat siklus yang saling berhubungan, bahwa individu yang literat atau melek literasi fisik akan memiliki motivasi untuk bergerak atau beraktivitas yang dilakukan dengan kompeten dan penuh percaya diri sehingga timbul gerak yang efektif dan efisien.
Literasi fisik melibatkan pembelajaran seumur hidup melalui gerakan dan aktivitas fisik. Hal ini dapat memberikan manfaat kesehatan, kesejahteraan fisik, psikologi, sosial, dan juga kognitif. Unsur-unsur yang terdapat dalam literasi fisik adalah sebagai berikut. 1. Motivasi dan keyakinan. Ini berkenaan dengan afektif, mengacu pada antusiasme seseorang untuk menikmati aktivitas fisik yang dilakukan dan meyakinkan diri bahwa aktivitas fisik adalah bagian integral dari kehidupan. Kedua, kompetensi fisik yang berkenaan dengan psikomotor, mengacu pada kemampuan individu untuk mengembangkan keterampilan dan pola gerakan dan akhirnya memiliki kapasitas untuk melakukan olahraga dengan intensitas dan durasi gerakan yang bervariatif. Kompetensi fisik yang ditingkatkan memungkinkan seseorang untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan pada akhirnya berpengaruh positif terhadap fisiknya. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman atau berkenaan dengan kognitif. Pengetahuan dan pemahaman mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengekspresikan kualitas-kualitas penting yang mempengaruhi gerakan, memahami manfaat kesehatan dari gaya hidup aktif yang telah dilakukan. Keempat, keterlibatan dalam aktivitas fisik untuk hidup. Ini berkenaan dengan perilaku. Keterlibatan dalam aktivitas fisik seumur hidup mengacu pada individu yang mengambil tanggung jawab pribadi untuk literat atau melek literasi fisik dengan memilih aktivitas secara bebas untuk aktif secara teratur. Ini melibatkan, memprioritaskan, dan mempertahankan keterlibatan dalam berbagai kegiatan yang bermakna dan sebagai bagian integral dari gaya hidup seseorang. Dari berbagai penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa literasi fisik merupakan fondasi bagi individu atau seseorang yang digunakan dalam berbagai aktivitas kehidupan maupun dalam upaya meraih kinerja tubuh yang optimal. Individu yang menunjukkan literasi fisik yang baik lebih cenderung aktif seumur hidup dan akan bergerak dengan percaya diri dan kompeten. Sekian dan terima kasih. Demikian materi yang disampaikan di pertemuan pertama ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Salam Mitra Sehat.